Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 9. Mem berharap hari ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Kita akan memulai pembelajaran kita di pagi ini dengan materi yang baru, bab kedua. Tetapi sebelumnya, anak-anakku semua persiapkan Alkitabnya dulu, persiapkan buku catatan dan penanya, karena banyak hal-hal yang penting yang anak-anak akan catat dari materi ini. Tetapi sebelumnya kita angkat satu pujian bersama-sama. Semua anak-anak mengikuti pujian ini dan kita menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Semua anak-anak menyanyi dari rumah masing-masing. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu di pagi hari ini ya Bapa,
Kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Pagi ini kami kembali hendak akan memulai proses pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bagi anak-anak kelas 9. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami semua yang ada di rumah yang akan menerima materi ini. Biarlah anak-anak dapat mengerti dan memahami materi yang hamba-Mu akan sampaikan hari ini. Berkati orang tua mereka yang terus dengan setia mendampingi anak-anak belajar dari rumah mereka masing-masing. Ini kami yang datang kepadamu di pagi hari ini sambil terus mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Pagi ini kita masuk pada materi pembelajaran bab 2 yang berbicara mengenal gerejaku. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, anak-anak dapat mengenal bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. Anak-anak juga mampu menjelaskan hubungan antara gereja dengan gereja yang lain dalam sebuah bagan gereja. Ketiga, anak-anak menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gereja dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya. Kemudian anak-anakku juga mampu menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para murid-muridnya hidup damai dan saling mengasihi. Dan yang terakhir, nantinya anak-anak menyusun rencana kerjasama antara remaja atau pemuda dari bermacam-macam gereja di wilayahnya. Kita masuk pada materi bagian A, pendahuluan. Dalam bagian ini, anak-anakku semua diajak untuk membandingkan seberapa jauh keberagaman gereja-gereja kalian. Ini tidak dimaksudkan untuk membanding-bandingkan gereja-gereja yang paling baik, paling hebat, atau paling besar. Di sini kita justru mau mengenal dan melihat seberapa banyak gereja-gereja yang terwakili yang ada di kelas 9 ini. Bukan mustahil di suatu daerah tertentu ternyata anak-anak datang hanya dari satu gereja saja. Misalnya di dalam satu kelas, di kelas 9 ini, bukan hanya satu gereja dari GKI saja, tetapi di dalam kelas itu ada bermacam-macam aliran. Ada yang berasal dari gereja Pantekosta, gereja Betani, GKI, dan sebagainya. Yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah keterpecahan gereja justru bukanlah suatu yang ideal dan bukan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, setelah bab ini kita pelajari, diharapkan muncul semangat di antara anak-anakku untuk saling lebih menghargai gereja-gereja yang ada. Sementara pada saat yang sama juga, kita mau memperjuangkan kesatuan gereja-gereja. Di kelas kita masing-masing ada berbagai gereja yang tersebar. Tadi Mem sudah katakan bahwa ada gereja GKI di tanah Papua, ada gereja Huria Kristen di Batak, kemudian ada, kalau di Sulawesi ada gereja Toraja, di Maluku ada gereja Kristen Maluku, di Manado ada gereja Protestan Bolaang Mangundo, ada gereja Pantekosta Indonesia, ada gereja Betani Indonesia,
ada gereja Ortodoks Indonesia, ada gereja Injil Sepenuh Hati, ada gereja Katolik Roma dan Bala Keselamatan. Dan masih banyak lagi aliran-aliran gereja yang tersebar di Indonesia ini. Seringkali gereja-gereja itu menjadi banyak karena masing-masing mengaku dirinya sebagai yang paling benar, sementara menganggapnya gereja yang lain salah, bahkan sesat. Sikap tersebut tentu dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar gereja. Semua ini hanya menimbulkan kesombongan rohani dan kebanggaan semu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Itulah pelajaran yang akan kita lihat di dalam bab ini. Kita masuk pada bagian B, gereja yang terpecah-pecah atau perpecahan pertama. Dalam kitab Yohanes 17 ayat 21, kita menemukan salah satu doa Tuhan Yesus yang sangat penting. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu dalam doa kepada Tuhan. Nah, Yohanes 17 ayat 21 berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus. Tampaknya jelas sejak awal Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Doanya menunjukkan bahwa kesatuan murid-murid dan pengikutnya sangat penting karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di sorga. Dan dengan kesatuan itu pula para murid memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Masalahnya, bagaimana kita dapat memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia kepada Bapa di sorga dan dengan sesamanya manusia. Keterpecahan manusia dan terutama sekali keterpecahan gereja adalah sebuah skandal atau batu sandungan yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak mengherankan apabila sejarah dunia ternyata penuh dengan konflik dan perpecahan. Meskipun Tuhan Yesus telah berdoa memohon kepada Allah Bapa agar murid-muridnya dan kita semua para pengikutnya tetap hidup dalam persatuan, pada kenyataannya kita melihat bahwa perpecahan tetap terjadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Ketika itu muncul pertanyaan yang sangat mendesak. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Ada beberapa pemimpin gereja saat itu yang menuntut orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat. Lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Mereka dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Kelompok lain dipimpin oleh Paulus tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan Taurat. Bukankah selama masa pelayanannya di dunia, Yesus juga berulang kali berhadapan dengan para ahli Taurat dan menantang mereka?
Oleh karena itu sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu disepakati memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen. Mereka harus menjauhkan dari pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian yang kedua, darah. Ketiga, daging binatang yang mati dicekik. Dan keempat, percabulan. Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen, sehingga menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu. Setelah konsili di Yerusalem ini terjadi, maka kesepakatan di antara para rasul yaitu bahwa Paulus akan pergi memberitakan Injil di kalangan orang-orang bukan Yahudi, sementara Petrus dan Yakobus akan tetap melayani di antara orang-orang Yahudi. Bagian C, perpecahan-perpecahan berikutnya. Perpecahan yang diselesaikan di konferensi di Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Kita menemukan banyak perpecahan lainnya sesudah itu. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Inilah apa yang disebut sebagai kultus individu. Berikut ini adalah sebuah contoh tentang kultus individu. Di Haiti pernah berkuasa seorang diktator yang bernama Francois Duvalier pada tahun 1907 sampai 1971. Duvalier seorang dokter yang kemudian disapa sebagai Papa Doc, dengan sengaja membangun pemujaan atas dirinya dan mengklaim dirinya sebagai perwujudan bangsanya. Ia membangkitkan tradisi Voodoo atau penyembahan roh-roh dan menjadikan alat untuk membangun kekuasaannya. Ia juga menyebutkan dirinya sebagai seorang Haugan atau pendeta Voodoo. Ia membangun propaganda kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai bapa bangsa dan mengatakan Papa Doc adalah salah satu dengan Loa atau roh-roh dalam Voodoo Haiti, Yesus Kristus dan Allah sendiri. Salah satu gambar yang paling terkenal tentang dirinya ialah ketika ia tampil sedang duduk dengan patung Yesus Kristus dengan tangannya yang diletakkan di bahunya dengan tulisan "Aku, Yesus, telah memilih dia." Kultus individu atau pengagung-agungan seorang tokoh tertentu, bahkan tokoh pendiri gereja, sekalipun sangat berbahaya. Orang tidak lagi dapat bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh tersebut. Semua yang dikatakan dan dilakukannya dianggap benar. Kita tidak diajarkan menyembah tokoh-tokoh itu, melainkan Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Namun inilah yang terjadi di Korintus. Muncul orang-orang yang membanggakan dirinya sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kefas, atau bahkan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Nah, siapakah dari mereka yang paling hebat? Paulus menjelaskan tidak ada satupun. Sungguh keliru bila kita membanggakan diri kita berdasarkan tokoh-tokoh pemimpin
yang mendirikan gereja kita. Sebab Paulus berkata, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 1 Korintus 1 ayat 13. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kita agar kita tidak melakukan kultus individu, bahkan terhadap dirinya sekalipun. Kita harus sadar bahwa para pemimpin agama dan pendeta-pendeta yang paling terkenal pun adalah manusia biasa. Bahkan ada sebuah anggapan dalam bahasa Inggris bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Di dalam diri setiap orang kudus terdapat seorang berdosa. Perpecahan lainnya yang terjadi di Korintus ialah ketika anggota-anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. Itu ada di 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mujizat, karunia membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain sebagainya. Paulus menegur jemaat di Korintus dan membandingkan mereka dengan tubuh kita, sama seperti tubuh yang mempunyai berbagai anggota dengan tugas dan perannya masing-masing. Setiap orang diberi karunia untuk menjalankan tugas dan perannya yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Karena itu, sungguh keliru bila saling menganggap sesama mereka lebih rendah dan tidak berguna. Anak-anakku, perpecahan-perpecahan berikut terjadi antara gereja timur atau gereja Katolik timur atau gereja Ortodoks dengan gereja barat, gereja Katolik Roma pada tahun 1054. Hal inilah yang menyebabkan gereja timur yang belakangan dinamai sebagai gereja Ortodoks kemudian memisahkan diri dari gereja barat dan menjadi gereja Katolik. Perpecahan lebih lanjut lagi terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikio orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan lepas dari api penyucian, dan lain sebagainya. Perpecahan-perpecahan lainnya terus terjadi, terutama ketika mengalami perbedaan pemahaman tentang ajaran atau praktik ibadah dan organisasi gereja. Dari sini kita dapat melihat bahwa perpecahan-perpecahan gereja tidak selamanya bersifat teologis. Ada kalanya perpecahan itu terjadi karena hubungan-hubungan yang buruk di antara para pemimpinnya yang kemudian begitu saja keluar dan mendirikan gereja-gereja baru. Demikianlah pembelajaran kita di pagi ini. Minggu depan kita masih pada bab yang sama, lanjutan dari materi kita di hari ini. Jadi berharap anak-anakku semua dapat mengikuti setiap materi yang sudah berikan kepada anak-anakku semua. Tugas untuk hari ini yang pertama, anak-anak mencari nama-nama gereja yang ada di Indonesia. Tadi di materi awal sudah sampaikan beberapa nama-nama gereja di Indonesia, tapi itu baru sebagian kecil.
masih banyak lagi. Jadi mau anak-anak mencari lagi nama-nama gereja yang ada di Indonesia. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, anak-anak mencari isi dari 95 dalil di pintu gereja Wittenberg yang disampaikan oleh Martin Luther. Anak-anak bisa cari di internet. Tugasnya ini, anak-anak kumpul di MEM punya WA paling lambat sampai jam 9 malam. Absen MEM lihat dari anak-anak yang mengumpulkan tugas. Jadi yang mengumpulkan tugas berarti hadir, tetapi yang tidak mengerjakan tugas berarti MEM kasih alpa. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menutup pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kami telah menerima materi di hari ini ya Tuhan Yesus tentang mengenal gerejaku, yakni gereja yang terpecah-pecah. Tuhan Yesus, materaikan dalam pikiran kami masing-masing untuk tidak membanggakan diri kami sendiri, untuk tidak mengagung-agungkan tokoh-tokoh gereja tertentu, untuk tidak membanggakan bahwa gereja yang saya anut adalah gereja yang paling benar dan suci. Tetapi kami mau melihat perbedaan yang ada untuk saling memperlengkapi gereja yang satu dengan gereja yang lain, dengan meyakini bahwa kepala gereja kita hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami di pagi hari ini. Ini doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.